Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lansari. Saya berasal dari 1 BKIC dengan NIM 2541110101143. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan dan motivasi diri dengan dosen pengampu Bapak Abdul Holik. Di sini saya akan membagikan sedikit motivasi, mungkin refleksi, mimpi, dan bagaimana cara saya memandang sebuah proses dalam kehidupan saya. Tentunya menurut saya memahami diri sendiri itu adalah sebuah perjalanan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu saya melihat diri saya sendiri dengan seseorang yang memiliki sebuah rasa ingin tahu yang tinggi. Maka dari itu saya melihat diri saya sebagai seseorang yang selalu ingin mencari tahu tentang bagaimana perilaku manusia atau yang lain sebagainya. Maka dari itu, saya selalu berdiskusi dengan teman-teman saya, terkadang dengan teman dari universitas lain, contohnya dari UNY, dan teman yang lainnya, teman kelas. Saya adalah seseorang yang lebih paham jika dijelaskan oleh teman saya sendiri daripada dosen ataupun guru, ataupun membaca dan memahami oleh saya sendiri. Selain itu juga kekurangan saya adalah terkadang saya masih suka menunda-nunda pekerjaan, tetapi dengan itu saya mencoba untuk membuat skala prioritas, membuat jadwal harian agar saya tidak keteteran. Saya akan memaparkan 5 mimpi saya pada 5 tahun ke depan. Saya ingin di sini saya akan memaparkan 5 mimpi saya di 5 tahun ke depan. Saya ingin lulus dengan IPK yang saya inginkan, yang memuaskan tentunya. Kemudian saya juga ingin lebih bisa menguasai berbahasa asing, contohnya bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Kemudian saya juga ingin melanjutkan kuliah S2 saya dengan jurusan yang tidak jauh berbeda dengan BKI, yang masih satu jurusan dengan satu jalur dengan BKI. Kemudian saya juga ingin memiliki usaha kecil-kecilan untuk membantu kedua orang tua saya ataupun lingkungan sekitar saya. Kemudian saya juga ingin berperan aktif dalam organisasi ataupun masyarakat. Dengan mimpi itu tentunya saya juga harus melakukan sesuatu. Saya mulai membuat jadwal harian, membuat jadwal skala prioritas. Kemudian saya juga mulai aktif dalam suatu organisasi. Saya juga senang berdiskusi dengan teman-teman saya. Saya juga mencoba untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Saat aku berproses, saya mengalami kegagalan. Tentunya menurut saya kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan itu awal dari semuanya. Dengan itu, saya akan terus melanjutkan proses saya hingga akhir, hingga saya mencapai tujuan saya. Karena sebelumnya saya juga, saya pernah merasakan dalam kegagalan itu bagaimana saya ditegur di depan banyak orang dengan perkataan yang mungkin jatuhnya merendahkan orang lain, tapi saya berusaha bangkit kembali, apalagi dengan di perkuliahan ini banyak teman-teman saya yang mensupport saya. Jadi dari sana saya menjadi lebih paham tentang ternyata meskipun kita melihat orang lain gagal dan ingin menegurnya atau
orang lain melakukan kesalahan, kita tidak boleh menegurnya di depan banyak orang ya, karena itu sangat sakit sekali. Tapi tidak apa, karena itu menjadi sebuah perjalanan hidup saya, menjadi sebuah pembelajaran bagi saya juga. Kemudian bagaimana jika dalam berproses akhirnya saya berhasil? Tentunya saya tidak akan langsung puas, saya akan memiliki targetan yang lebih tinggi lagi dengan yang menurut kapasitas saya. Begitu. Terus motivasi yang saya ambil, jangan malu untuk berproses, tunjukkan prosesnya kepada orang lain. Jangan takut untuk motivasi yang saya ambil adalah sebagaimana yang Kak Danang ucapkan, layaknya sebuah titik di tengah yang berbeda sendiri. Tidak apa jika perjalanan kita berbeda dengan orang lain, tetapi kita harus tetap berjuang, tidak usah malu karena perjalanan orang dengan kita itu berbeda. Jadi jangan membuat orang lain itu sebagai patokan untuk kita sendiri. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.